Все, дальше ни шагу. Приветствовать. Я ему сейчас отвечу. Так, все, не надо их провоцировать. Возвращаемся. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik berjudul Deva Holma. Film ini merupakan film series dari Rusia, berkisah tentang masa depan yang dikuasai oleh kaum wanita karena pada masa itu telah terjadi penurunan populasi pria hingga 99%. Beberapa pria yang tersisa dijadikan sebagai penjaga benih yang bertugas untuk menghamili para wanita. Nah, bagaimanakah ceritanya? Siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita ini berlatar pada tahun 2140. Pada masa itu, wanita telah mengambil alih planet ini dan mengubahnya menjadi masyarakat yang sangat modern. Mereka tinggal di sebuah kota yang hampir semua penduduknya adalah wanita. Para wanita ini memiliki teknologi yang sangat maju, bahkan mereka menggunakan kecerdasan buatan atau AI sebagai asisten mereka. AI ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemiliknya, memasak makanan, memutar acara sesuai hati, mengukur suhu tubuh, bahkan dapat mendesain pakaian baru untuk pemiliknya. Suatu pagi, seorang wanita bernama Lisa sedang melihat tayangan seseorang yang memprotes tentang isu yang sedang hangat. Dia ingin semua wanita memiliki hak untuk bereproduksi secara alami dengan pria, bukan dengan suntikan mani. Tapi sepertinya Lisa tak peduli dengan berita ini dan bersiap untuk berangkat kerja. Dalam perjalanan ke tempat kerja terlihat suasana yang sangat sejuk, masyarakat yang serba tergantung dengan teknologi, bahkan warung pinggir jalan pun terlihat sangat modern. Saking canggihnya, panggilan video dapat dilakukan dengan hanya menggunakan alat kecil seperti cincin. Dengan kota yang sangat maju tersebut tentunya ada peraturan yang harus mereka patuhi. Dan mereka akan diberikan denda untuk pelanggaran ringan seperti saat membuang sampah di tempat yang salah. Hukuman untuk pelanggaran itu adalah pengurangan nilai sosial. Nilai sosial inilah yang dijadikan mata uang di dunia sekarang. Jadi semakin mereka berbuat baik dan mematuhi peraturan, maka mereka akan semakin banyak mendapatkan fasilitas yang menyokong kehidupan mereka. Хорошего дня, подруги. Все, пока. Люблю тебя, подруга. Tidak lama setelah itu sampailah Lisa di tempat kerjanya yang merupakan sebuah mobil yang sangat futuristik dan dapat menampung beberapa siswa di dalamnya. Di sana Lisa menjelaskan tentang sejarah umat manusia dan di dalam videonya dijelaskan bahwa sejak awal peradaban manusia, pria telah mendominasi kehidupan di bumi. Para pria juga banyak membuat peraturan, tapi yang mereka bawa hanyalah kebencian dan kekerasan. Walaupun ratusan tahun telah berlalu, tapi tak ada yang berubah menjadi lebih baik, dan malah sebaliknya, dunia terperosok ke dalam masalah yang lebih dalam, seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2030, konflik mematikan antara Amerika Serikat dan Korea Utara mengubah segalanya. Beberapa ilmuwan di Korea Utara mengembangkan virus khusus untuk pria, khususnya untuk menghancurkan seluruh pria di militer Amerika. Namun virus itu tak bisa dikendalikan, menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan memusnahkan 99% populasi manusia. Sekarang wabah tersebut sudah mulai berakhir setelah para wanita mengambil alih kepemimpinan dunia. Selama puluhan tahun, mereka berusaha memulihkan kerusakan yang dilakukan oleh para pria, pemanasan global mulai berkurang, tingkat polusi mulai menurun, hewan sudah berlipat ganda dan secara keseluruhan, bumi sudah mulai menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Sementara beberapa pria yang tersisa hidup di sebuah kota yang kumuh dengan teknologi seadanya. Lisa pun menambahkan bahwa para pria di kota kumuh diberikan julukan baru sebagai primata. Mereka tidak pernah belajar dari masa lalu, hanya memiliki sedikit kecerdasan dan selalu mengejar dua hal, yaitu seks dan kekerasan. Setelah menjelaskan semuanya, Lisa membawa para muridnya ke suatu tempat dan terlihat sisa pemukiman dari masa lalu yang terlihat terbengkalai dan sekarang menjadi tempat tinggal para pria yang tersisa. Scene berpindah ke pemukiman para pria.
Terlihat mereka hidup dengan sederhana dan memanfaatkan sisa-sisa peradaban dari masa lalu. Di sana juga terdapat beberapa wanita. Mungkin mereka adalah pemberontak yang tak bisa beradaptasi dengan masyarakat wanita modern. Di antara pria di sana terlihat seorang pria bernama Gera yang sedang mencari kabel SATA untuk komputernya yang rusak. Gera sangat ingin bercinta, jadi dia sangat berharap komputernya bisa diperbaiki agar dia bisa menonton film pengenjotan. Karena tidak ada lagi mata uang di zaman sekarang, jadi Gera menukarkan mainan spinnernya dengan kabel SATA dan sebuah poster seorang wanita seksi. Gera segera pulang untuk memperbaiki komputernya. Dan di sana Gera tinggal bersama kakeknya. Komputer ini sebenarnya adalah milik kakeknya yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan video-video berharga. Saat Gera berhasil memperbaiki komputernya, kakeknya terlihat sangat bangga, lalu dia kembali membuka video-video yang dia simpan. Kakeknya mencoba membuka internet, tapi koneksi internet sudah tidak ada lagi. Kakeknya juga menjelaskan bahwa internet ini lebih baik dari seluruh kehidupan mereka. Di kota itu juga terlihat seorang pria bernama Baron yang merupakan pemimpin di sana. Dia muak dengan masyarakat wanita modern dan ingin memulai pemberontakan. Baron juga mengatakan kalau sudah 100 tahun wanita mengambil alih dunia dan laki-laki diperlakukan seperti hewan, bahkan dijadikan sebagai hewan ternak. Baron juga menceritakan kalau dulu kakeknya berhasil melarikan diri dari penjara milik kaum wanita. Lalu datanglah ia ke kota ini dan mulai membangun koloni pria dari awal. Kakek Baron juga membawa beberapa wanita untuk bereproduksi sehingga bisa berkembang biak sampai sekarang. Уничтожить мужской род с помощью вируса. И день, 100 лет назад мой дед давным-давно обобрал мир. Walaupun pidatonya terhenti karena mic-nya noise, tapi orang-orang tetap bertepuk tangan dan bangga dengan perjuangan kakek Baron. Setelah itu mereka melanjutkan pesta permen sebagai awal pemberontakan. Tidak berselang lama datanglah Lisa bersama muridnya. Mereka datang ke sana dalam rangka kunjungan lapangan untuk melihat para primata. Atau dalam istilah mereka, melihat kebun binatang. Salah seorang murid meminta untuk melihat lebih dekat para primata itu dan Lisa pun menyetujuinya. Para siswa pun sangat senang saat melihat primata itu secara langsung dan berfoto-foto layaknya liburan. Melihat mereka, kaum pria itu tentu saja merasa terganggu dan salah seorang dari pria itu langsung mengolok-olok Lisa dan muridnya. Приматы. Ну что, возвращаемся? Вот это я понимаю, кстати. Lisa dan muridnya terlihat biasa-biasa saja dan tidak kagum melihatnya. Lalu salah seorang murid Lisa maju ke depan dan mengangkat gaunnya yang membuat para pria itu melongo. Нас так приветствовать. Я ему... Не надо их провоцировать. Возвращаемся. Lisa pun langsung membawa anak didiknya untuk kembali, tapi dia kehilangan salah satu dari mereka yang bernama Anna. Yang ternyata Anna masih berada di kandang untuk melihat seekor bebek karena tidak pernah melihat hewan itu sebelumnya. Ia sangat terkesima. Saat Lisa datang menjemputnya, tiba-tiba Gera datang untuk memburu bebek tersebut. Karena teriakannya, para pria datang dan Gera langsung menyembunyikan mereka. Tapi Gera deg-degan karena baru pertama kali melihat seorang wanita cantik hingga dia lepas kendali dan langsung menciumnya. Lisa pun sangat kaget lalu dia meniup senjata pamungkasnya, yang mana senjata itu dapat membuat para pria lumpuh dalam sekejap. Gera pun terduduk lemah, tapi Anna dan Lisa ditangkap oleh para pria lain lalu dibawa pada Baron. Baron lalu membuat sayembara berupa pertarungan bagi siapa saja yang ingin menggenjot dua wanita ini. Gera yang sudah terpesona dengan Lisa langsung maju sebagai peserta. Tapi Baron juga tertarik dengan kedua wanita ini. Sehingga dia pun menyuruh anak buahnya yang berbadan besar untuk melawan Gera. Pertandingan pun dimulai. Gera memulai tamparan tapi usahanya diremehkan.
Saat anak buah Baron membalas tamparannya, Gera menghindar dan malah mengenai Baron yang berada di sampingnya. Saat semua orang membantu Baron, Gera segera kabur, begitu juga dengan Anna dan Lisa. Gera segera kembali ke rumah dan mengadu pada kakeknya yang saat itu sedang menonton film cocok tanam. Kakeknya pun memasukkan Gera ke dalam tong fermentasi miras. Dan tidak lama kemudian, datanglah anak buah Baron untuk mencari Gera. Kakek Gera mengalihkan perhatian mereka dan membayar 2 orang dari mereka untuk mengantarkan tong berisi miras yang akan dikirim pada kaum wanita. Miras itu adalah bahan bakar untuk mobil modern kaum wanita, tapi kaum pria sering juga meminumnya. Mobil pun berhenti dan di dalamnya ada seorang pria bernama Julius. Julius adalah seorang pria yang bertugas sebagai penjaga benih. Tugas Julius hanyalah mengeluarkan sperma untuk kaum wanita, tentunya untuk perkembangbiakan mereka. Mereka memasukkan tong ke dalam mobil, namun tidak jauh mobil berjalan, Gera keluar dari dalam tong tersebut. Melihat ada manusia keluar dari dalam tong, Julius selalu mengusirnya, tapi mobil itu berjalan dengan autopilot sehingga mereka tidak bisa berhenti begitu saja. Untuk sementara, Gera diperbolehkan untuk menunggu dan mereka saling berkenalan. Julius mengatakan kalau dirinya adalah seorang pria penjaga benih yang tugasnya untuk mengeluarkan sperma dan menghamili para kaum wanita. Penjaga benih adalah pria terpilih yang diberikan hak istimewa oleh kaum wanita dan di setiap kota hanya diberikan 10 pria. Dan kebetulan saat ini, Julius sedang dipindah tugaskan ke kota lain. А что это ты пьешь? Saat mereka asik bercerita, Julius tertarik dengan bahan bakar yang diminum oleh Gera. Dia penasaran dengan rasanya, lalu dia meminumnya. Tapi hal itu membuat Julius ketagihan, sehingga dia pun mabuk dan tanpa sengaja jatuh dari mobil. Любви, что хватило бы на целую планету. Хранитель семени! Karena Julius terjatuh dari mobil, Gera mengambil kesempatan dengan pura-pura menjadi Julius untuk menikmati para wanita. Lalu tidak lama berselang, akhirnya mobil itu sampai di suatu tempat. Di sana ada seorang penjaga wanita dan mengecek anunya Gera untuk memastikan apakah dia benar seorang pria. Beberapa saat kemudian datang seorang wanita cantik untuk menjemput Gera dan membawanya berkeliling kota. Gera disambut dengan gembira bagaikan seorang artis yang sedang lewat. Lisa yang sudah lolos berada di antara mereka, tapi ia tidak memperhatikan Gera saat itu. Sesampainya di pusat kota, Gera disumpah dengan menggigit apel suci dan disiarkan secara langsung di acara TV, berjanji akan menghasilkan benih yang cerdas dan juga sehat. Красивых детишек. Kemudian Gera dibawa ke kamar untuk beristirahat. Tapi Gera mengatakan kalau ia ingin segera bekerja. Oleh karena itu, seorang petugas mengantarkannya ke ruang reproduksi. Sesampainya di sana, Gera disambut oleh seorang wanita bernama Berta. Снимай трусы. Tapi saat melihat Berta, Gera terlihat sedikit kecewa. Berta langsung membawa Gera dan memasangkan sesuatu ke anunya dan mulai memerahnya. Awalnya Gera merasa tidak nyaman, tapi tidak lama kemudian ia mulai membayangkan Lisa dan akhirnya ia mengikuti semua prosesnya. Sementara di sisi lain, ternyata Lisa juga belum bisa melupakan Gera dan terus membayangkannya. Dia sangat ingat dengan ciuman pertamanya bersama Gera. Karena wanita dilarang untuk bersetubuh secara alami, maka mereka sudah disediakan sebuah alat untuk kebutuhan biologisnya. Lisa hanya bisa membayangkan di kasurnya sambil memainkan alat bantunya. Di tempat lain terlihat Julius yang terjatuh kemarin, kini sampai di kota para pria dan dia ditemukan oleh kelompok Baron. Keesokan harinya Gera dibangunkan oleh AI di kamarnya yang mewah. Alat ini juga tahu mimpi apa yang dialami oleh Gera, bahkan bisa mengendalikannya. Ternyata sepanjang malam Gera bermimpi erotis dan hal itu dilarang di kota ini sehingga AI mengubahnya. Setelah itu Gera dibawa ke sebuah ruangan.
Di sana juga ada pria terpilih yang lain yang sedang dimanjakan oleh para wanita. Gera segera berbaring di salah satu kasur, lalu seorang wanita seksi datang memijatnya, tapi saat pijatan itu sampai di anunya, Gera yang sudah tak tahan izin ke kamar mandi untuk senam jari. Tapi alarm tiba-tiba berbunyi, lalu para petugas datang menghampiri Gera. Para petugas mengatakan kalau senam jari adalah hal yang melanggar hukum. Apalagi berpikir tentang hal seksual, maka hukumannya akan lebih berat. Sementara di tempat lain, Lisa dan keluarganya yang terdiri dari ibunya yang bernama Paulina dan sang nenek yang bernama Anya sedang berada di pengadilan setempat. Ternyata anak didik Lisa telah memberitahu pihak berwenang bahwa kemarin mereka telah ditangkap oleh primata. Oleh karena itu, Anna dan Lisa diadili apakah mereka bersalah. Lisa bercerita pada sahabatnya yang bernama Tanya bahwa dia telah dicium oleh seekor primata. Walaupun Tanya kaget, tapi ia berjanji akan merahasiakan kejadian tersebut. Beberapa waktu kemudian, persidangan pun dimulai. Terlihat seseorang dengan gaun merah memimpin persidangan itu. Dan di sebelah kanan juga terlihat ibunya Anna yang bernama Vivian yang merupakan wali kota di kota itu. Vivian mencoba menyalahkan Lisa atas kelalaiannya melindungi anak didiknya. Namun Lisa tidak tinggal diam, dia mengatakan mereka pergi ke sana atas permintaan Anna sendiri. Lisa juga menunjukkan video dari AI-nya sebagai bukti dari perkataannya. Tapi di saat bersamaan, Anya malah membocorkan obrolan mereka dan mengatakan kalau Lisa telah dicium oleh seekor primata. Mendengar itu, semua orang terkejut dan menganggap kalau Lisa telah terkena penyakit, dan hakim memutuskan menghukum Lisa dengan 80 jam kerja bakti. Sementara Tanya mendapatkan hadiah 20 poin sosial atas kejujurannya. Sementara itu di kota pria, Julius dibawa dan diinterogasi lebih lanjut. Mereka percaya bahwa Julius adalah seorang wanita karena berasal dari kota modern. Lalu Baron mematahkan jarinya untuk memastikannya. Salah satu dari mereka membuka celana Julius dan ekspresi mereka mendadak pucat saat mengetahui kalau Julius adalah seorang pria. Sedangkan beberapa wanita di sana tergila-gila dengan anunya Julius. Setelah itu Baron membawanya ke tukang cukur untuk merubah penampilannya. Julius yang polos ini bahkan tidak tahu kalau rambutnya bisa dipotong. Dia juga kaget melihat perubahan pada penampilannya. Setelah itu seorang wanita yang tergila-gila dengan anunya mendekati dan mengobati tangan Julius. Baron pun menyadari hal itu dan merasa iri. Lalu kemudian memerintahkan salah satu pengawalnya untuk menantang Julius adu tamparan. Setelah persiapan selesai, tidak lama kemudian pertarungan pun dimulai dan anak buah Baron mengawali tamparan pertama. Julius segera bangkit yang membuat semua orang terkejut. Lalu kini giliran Julius untuk melakukan tamparan. Tamparan itu mengakibatkan anak buah Baron jatuh pingsan yang membuat semua orang terdiam. Alasan Julius memiliki fisik yang kuat adalah karena ia dirawat dengan baik di kota modern. Selama hidupnya, makanan yang dia makan hanyalah makanan yang berkualitas tinggi. Sementara itu di kota modern, Berta mengajak semua penjaga benih untuk berkeliling sambil memberikan edukasi dan peraturan di sana. Tapi Gera yang mendengar menjadi bosan dengan semua aturan yang harus dipatuhi. Misalnya jika seorang penjaga benih ingin kentut, ia harus meminta izin untuk masuk ke ruangan kentut. Mungkin ini adalah cara mereka untuk menjaga kualitas udara agar tidak tercemar. Lalu tidak lama kemudian sampailah mereka di sebuah patung. Berta mengajak mereka untuk berdoa di sana. Saat Berta berdoa, Gera memprovokasi rekan-rekannya dan mengajak mereka untuk bersenang-senang. Gera mengatakan bahwa kedudukan mereka lebih tinggi dan mereka bisa melakukan apapun. 3 orang itu setuju dengan ucapan Gera, lalu bersama-sama pergi ke pantai untuk menangkap ikan. Di sana rekan Gera melihat bulu di kaki Gera, padahal bulu kaki itu sangat dilarang di kota itu.
Mereka juga terkejut saat Gera memperlihatkan sebuah korek api yang dianggap sebagai senjata paling berbahaya di kota itu. Namun bukannya curiga, mereka justru menyukai sikap pemberontak Gera dan menganggapnya sebagai panutan. Mereka lalu menangkap beberapa ekor ikan lalu membakarnya. Gera juga mengajarkan cara kencing sembarangan, bahkan Gera mengajari mereka untuk mabuk-mabukan. Tapi tak berselang lama, asap dari api mengakibatkan alarm berbunyi dan menganggapnya sebagai kebakaran. Lingkungan pun secara otomatis membentuk awan dan menghujani mereka semua. Akibat tindakan mereka, Martha sangat marah, bahkan ia sampai menangis. Martha mengatakan kalau tindakan mereka sama seperti primata dan mereka akan dijatuhi hukuman pendidikan selama sehari penuh. Tapi mereka tak kapok, bahkan mereka menerapkan kencing sembarangan di dalam ruangan. Gera kemudian mengambil minumannya lalu mengocok seperti minuman di bar. Tapi seketika alarm berbunyi, menuduh mereka telah melakukan senam jari, yang ternyata teknologi ini juga bisa error. Keesokan paginya saat Gera melakukan pijatan rutinnya, pelayannya tiba-tiba diganti dan ternyata pelayan barunya itu adalah Lisa. Ternyata Lisa dikirim ke proses reproduksi sebagai hukuman dan mereka berdua sama-sama terkejut saat melihat satu sama lain. Mereka tak bisa berkata apa-apa daripada masalah mereka bertambah lagi. Di siang harinya, para penjaga benih yang mendapat hukuman akhirnya dibawa ke pusat pendidikan. Mereka dibawa ke sebuah museum dan dicuci otaknya dengan memperlihatkan bahwa kaum pria itu jahat. Pria selalu menganggap wanita di bawah mereka. Di sana juga diperlihatkan perilaku ilegal masyarakat yang melanggar hukum, seperti melakukan hubungan intim atau bahkan hanya memikirkannya. Setelah itu Lisa mengancam Gera agar segera mengaku. Tapi Gera balik mengancam jika Lisa membongkar identitasnya, maka Lisa lah orang pertama yang akan dituduh menyeludupkannya. Setelah itu Lisa memanggil neneknya untuk datang ke museum. Lisa menceritakan semuanya, termasuk Gera yang sebenarnya berasal dari primata. Tapi Anya tak kaget sama sekali karena dari awal dia memiliki jiwa pemberontak terhadap aturan di kota ini. Anya mengatakan untuk tetap menjaga identitasnya karena kehadiran Gera adalah langkah awal untuk menuju revolusi. Di malam harinya setelah Gera dan rekan-rekannya menyelesaikan hukumannya, Gera mengatakan bahwa bercocok tanam secara alami itu adalah hal yang indah. Tapi mereka malah tertawa, lalu mereka mengatakan kalau Gera seperti primata. Mereka mengatakan kalau tindakan itu sangat menjijikkan dan mereka tidak mau mengalaminya. Tapi salah satu dari mereka yang bernama Agus setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gera. Lalu Agus membantu menjelaskan bahwa bercocok tanam itu sama seperti makan dan kita sebagai manusia normal sangat membutuhkannya. Lalu semuanya pun setuju dengan pendapat Agus dan Gera. Beberapa saat kemudian Agus yang penasaran ingin mencoba bercocok tanam dengan Lisa yang saat itu sedang melayaninya. Tapi saat Agus akan membuka bajunya, Gera tiba-tiba datang dan langsung memukul Agus. Не могу же я просто так выдать человека. Pukulan itu membuat Agus pergi sambil menangis. Sementara Lisa merasa terlindungi, tapi bukannya berterima kasih, Lisa memberi waktu 30 menit untuk melarikan diri. Kalau tidak, ia akan membuka rahasia Gera pada pihak berwajib. Sementara itu di tempat lain, Vivian mendengar musik radikal yang dinyanyikan oleh salah seorang artis di kota itu. Lagu-lagu itu berisikan tentang kebebasan bercocok tanam. Vivian menyuruh pengawalnya untuk mengamankan artis itu. Lalu wakil wali kota menggerebek lokasi konser itu dan memfitnah kalau artis itu menggunakan narkoba. Beruntungnya Anya tiba-tiba datang dan membelah si penyanyi. Anya mengatakan kalau zat yang dituduhkan narkoba itu adalah kopi pada zamannya. Di masa lampau, Anya biasa menyeduhnya dengan air hangat. Tapi wakil wali kota malah mengejeknya bahwa itu adalah cara primitif yang dilakukan oleh para primata. Di saat bersamaan, Vivian tiba-tiba datang, tapi anehnya Vivian malah melegalkan kopi itu.
Dan mulai sekarang, mereka diperbolehkan untuk minum kopi. Который год выступаю за ее легализацию. Люблю вас, подруги. Sementara itu, Baron bersama anggotanya menjelajah kota terbengkalai untuk mencari bahan makanan. Di sana, Julius mulai disanjung oleh yang lainnya, tapi Baron mulai tidak suka dengan Julius dan beranggapan kalau Julius bisa mengambil alih kekuasaannya. Sampai akhirnya, Baron memerintahkan anak buahnya yang bernama Raj untuk menghabisi Julius. Я тогда поброжу еще. Тут так приколдесно. Saat mereka mengumpulkan beberapa makanan, Julius berhasil mengumpulkan begitu banyak makanan. Lalu saat lengah, tiba-tiba Raj menghantam Julius dari belakang. Pukulan itu tak berarti apa-apa bagi Julius. Ia pun memaafkan mereka semua, lalu membagikan makanan pada mereka. Saat Julius kembali mencari makanan, sekelompok geng datang dan menyerang mereka. Ternyata geng itu adalah musuh bebuyutan mereka yang dijuluki dengan kelompok tupai, dan beberapa di antara mereka ditangkap oleh kelompok itu. Tapi Julius datang dan langsung mengusir mereka dengan mudah. Di sini dijelaskan bahwa kelompok tupai itu adalah kelompok yang berasal dari hutan. Dan kelompok tupai ini juga sering menyerang mereka untuk merampas makanan. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan Vivian yang sedang bercocok tanam dengan seorang pria yang ternyata itu adalah Baron. Rupanya Vivian adalah wali kota yang korup, bahkan memiliki hubungan spesial dengan Baron. Lalu Baron juga memberitahukan bahwa ada pria penjaga benih yang nyasar ke kota kumuh. Vivian sangat terkejut, tapi ia menjadikan ini sebagai kesempatan untuk mempertahankan jabatannya. Sementara di sisi lain, Gera tampak panik dan mencoba kabur dari sana. Dia yang takut ketahuan berlari ke hutan, tapi langkahnya terhenti karena ada dinding pembatas yang menghalanginya. Dan sekian video kali ini, kita lanjut di part 2. Salah dan kurangnya mohon maaf, silahkan berikan masukannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.